Isra Nur. Sulaiman? Ketemu. Pak Sulaiman ini enggak? Mayor bos, nama ini sudah ada boleh. Oh, mana jadi tapinya dibuka biar kelihatan. Ayo dibuka. Jadi nggak lihat gantengnya. Nah sekarang kita masuk ke pelajaran UKM. Kemarin ada 1 jam ada ibu kasih tugas kan? Ya Bu. Nah beritanya sudah dapat berapa? Sudah Bu. Ada lagi? Ada. Kamu kemarin masuk nggak Pe? Jangan-jangan kamu ke kantin kemarin? Bolos kemarin. Ya bolos. Aku bolos. Iya Nak ya. Nah sekarang bab 4 itu temanya peranan PES dalam negara demokrasi. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menikmati peranan bermanfaat. Jadi siswa itu harus mampu menyikapi peranan PES dengan baik. Jadi harus bisa menyikapi. Kan kadang ada berita yang hoax, berita bohong. Itu kalian harus bijaksana dalam menyikapi berita tersebut. Sekarang banyak berita juga yang tidak imbang atau berat ya. Misalnya kan, apalagi di pemilu tahun pemilu ini kan, ya, tahun pemilu kan masing-masing punya jago ya istilahnya. Misalnya kalau TV1 itu punya siapa? Prabowo. Ya. Kalau Metro TV Anies. Kalau RCTI Ganjar. Nah masing-masing kan punya jago sendiri-sendiri sehingga kadang berita yang ditayangkan itu tidak sesuai, tidak berimbang, berat sebelah kan. Nah kalian tuh harus bijaksana dalam menyikapi itu. Makanya tujuan pertama, siswa mampu menyikapi peranan PES dengan baik, kan? Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu dengan cara melakukan kegiatan gemar membaca berita. Jadi kalian tuh harus mampu mencapai kegiatan gemar membaca berita. Ketiga, mengidentifikasi fungsi, peranan, ciri, dan prinsip-prinsip PES. Jadi fungsi PES itu apa saja, ciri-ciri PES itu apa aja, peranan PES itu apa, kalian harus tahu. Yang keempat, menganalisis landasan hukum PES di Indonesia. Jadi PES di Indonesia itu berbeda dengan PES di negara lain ya. Kalau PES di Indonesia itu punya aturan sendiri, punya landasan hukum sendiri. Ini hanya berlaku di Indonesia, tidak berlaku di negara lain. Mungkin kalau di negara lain menayangkan pornografi, kekerasan itu diperbolehkan. Tapi kalau PES di Indonesia tidak dibolehkan ya. Kelima, menunjukkan pemanfaatan PES dengan penuh tanggung jawab. Karena ini adalah tujuan pembelajaran harus dicapai. Itu gambar apa? Silakan semuanya melihat di depan. Itu gambar apa? Lowongan pekerjaannya gimana? Kan kita lagi bahas PES ya. Jadi lowongan kerja itu sekarang banyak diiklankan melalui media sosial atau secara online ya. Jadi tidak lagi secara offline, misalnya di surat kabar, majalah. Apalagi sekarang
surat kabar itu semakin lama semakin susah kita temui ya, sehingga banyak lowongan pekerjaan itu secara online. Sebenarnya tidak hanya lowongan pekerjaan saja, kalian nanti mau daftar ke perguruan tinggi juga online, tes CPNS online, sekarang para pegawai-pegawai pun juga kalau pemberkasan pun juga online, mau pelatihan online, mau juga online ya. Jadi bagi yang sudah berumur kayak ibu ini ya kadang kecapean menghadapi perkembangan teknologi ya. Mungkin ibu sama kalian tuh pinteran kalian dalam hal teknologi yang online itu ya. Nah makanya kadang ya yang kelahiran 70 tahun 7 bulan itu minta tolong ke yang lebih muda, yang kelahiran 80-an, 90-an, bahkan tahun 2000 kadang ibu juga minta tolong ke anaknya ibu yang masih SMP. Contohnya ibu ini guru kok nggak bisa yang begitu ya, karena kan berbeda ilmunya. Kalau pelajaran PPKN tanya itu, kalau masalah teknologi ya jangan sekali-sekali nanya ibu. Nah sekarang coba dibaca tuh saya. Saidah mau baca Bu. Siapa Saidah? Iya. Dokumen pekerja hanya dilakukan oleh media cetak. Saat ini dapat disajikan melalui media elektronik atau online. Rekrutmen pekerja melalui media cetak maupun media online merupakan salah satu bentuk pemanfaatan fungsi press sebagai media penyiaran informasi. Melakukan rekrutmen pekerja melalui berbagai media menunjukkan pelaku usaha telah meningkatkan inovasi serta kreatif dengan didukung adanya kebebasan pers. Lantas, apakah keberadaan pers hanya berfungsi sebagai media penyiaran rekrutmen pekerja? Tidak, pers memiliki fungsi lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ya, jadi itu bacanya rekrutmen ya. Rekrutmen itu berarti lagi mencari, mau merekrut para ya penerimaan pekerja baru gitu ya. Jadi yang seperti ibu katakan tadi, dalam mengiklankan lowongan pekerjaan itu berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu banyak melalui media cetak kan. Nah sekarang banyak melalui media elektronik atau secara online. Nah itu merupakan wujud kreativitas. Duh, kasih lihat. Didukung dengan kebebasan pers, gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Lantas apakah keberadaan pers hanya berfungsi sebagai media penyiaran rekrutmen pekerja saja? Apakah keberadaan pers hanya sebatas untuk merekrutmen pekerja saja? Tidak. Apalagi fungsi pers kira-kira? Selain untuk menginformasikan ada lowongan pekerjaan di instansi atau perusahaan tersebut, ada lagi nggak fungsi pers selain itu? Apa kira-kira fungsi pers yang lain? Ya bisa sebagai fungsi pendidikan kan? Contohnya berita tentang apa yang menunjukkan bahwa fungsi pers itu sebagai media untuk mendidik. Contohnya berita tentang apa? Contohnya berita apa? Tentang apa? Yang bisa mengedukasi atau memberikan pendidikan. Aduh Bu, pemberian dana Bu. Pemberian dana. Iya. Terus fungsi pendidikannya di mana? Kan mungkin beasiswa. Oh, ya. gitu. Sekolah dikasih dana segini-segini yang untuk keperluan mahasiswa. Atau misalnya ada berita mengenai kemunculan beasiswa Ya, para siswa maupun
dosen bisa juga kan, atau mahasiswa. Nah itu bisa juga masuk ke dalam fungsi tes sebagai media pendidikan. Atau mungkin di situ ada berita yang menyajikan tentang tips-tips jadi pengusaha yang sukses. Itu bisa juga sebagai fungsi tes sebagai media pendidikan. Jadi dengan membaca berita itu ilmu atau wawasan kita itu bisa bertambah kan? Ya kan Ayah? Aku mau ngobrol terus sama Fitra. Selain sebagai fungsi pendidikan apa lagi? Hiburan contohnya apa? Berita tentang apa yang Komedis. sepak bola, misalnya berita tentang Piala Dunia kan? Oli, sekarang yang lagu viral Megawati ya kan? Megawati Tron. Ya Megawati Tron. Jadi ada loh orang Indonesia yang jadi idola sekarang di Korea Selatan. Kan selama ini artis Korea Selatan jadi idola kan di Indonesia. Ya, nah sekarang orang Indonesia jadi idola di Korea Selatan. Balik sekarang. Jadi kalian jangan tahunya Megawati itu Megawati yang PDIP. Iya. Jadi langsung waduh, langsung gitu. Ayo. Kami pengen berapa? Kasih pikirannya. Tahu nggak asal usulnya dari Jember? Jadi yang namanya Megawati itu bukan Bu Mega. Anaknya tahunya itu aja. Yang Megawati ini yang voli, pemain voli, idola di Korea Selatan ya. Mantep itu. Mantap. Semesanya mantap sampai pemain Korea itu yang Terkapar. main voli lagi karena kenal semesanya Mega itu. Terus apa lagi contohnya? Kita yang menghibur. Media informasi atau kegiatan. Itu fungsi berikutnya ya. Jadi fungsi pers berikutnya itu sebagai media informasi. Nah ini lebih umum. Jadi satu berita itu bisa misalnya dua fungsi, misalnya sebagai media informasi, bisa juga sebagai hiburan. Bisa informasi, bisa juga sebagai pendidikan. Jadi bisa dua fungsi ya. Jadi fungsi pers sebagai media informasi itu lebih umum. Kalau khususnya tadi sebagai fungsi pendidikan, fungsi hiburan, gitu kan. Ada lagi fungsi pers selain itu? Kontrol sosial ya. Contohnya berita tentang apa? Politik, iya. Contohnya apa? Yang kontrol sosial. Contohnya apa kira-kira? Ini berkaitan tugasmu nanti ini. Kalau udah dapat berita kan? Ya apa? Fungsi kontrol sosial. Berita apa misalnya? Pemilunya bagaimana? Ya kecurangan gimana? Kan ada beberapa TPS yang kemarin ya. Ya boleh seperti itu. Di Sanata sini kan ada beberapa TPS yang diadakan Ulang. kan? Iya, ada. Secara ulang. Terutama yang memilih DPR sini, DPR. Gitu. Ya ada di. Oh, di mana? Sulawesi. Di sini juga aku kemarin dengar loh. Nah itu fungsi tes seperti itu misalnya kecurangan pemilu yang diberitakan di media massa, entah itu media cetak maupun elektronik ya. Nah itu kan berarti kalau seperti itu tidak sembarangan orang akan berani melakukan kecurangan karena bisa saja Ada kontrol sosialnya. di berita ya. Atau mungkin pejabat si A korupsi kemudian diliput wartawan kemudian
informasinya disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Nah itu kan, jadi orang atau pejabat itu jadi takut ya akan melakukan korupsi misalnya. Atau misalnya anaknya pejabat yang sekarang lagi viral tuh, anaknya pejabat yang melakukan, contohnya seingat itu anaknya Dirjen Pajak itu ya, David itu. ya David, anaknya Dirjen Pajak Aja. menghajar salah satu temennya. Nah kebetulan temennya itu anaknya Ketua BP Ansor. Iya. ketua Wah. BP Ansor, sampai koma, akhirnya nggak terima, masuklah diajukan ke pengadilan, sehingga imbas dari perbuatannya David lagi, bapaknya yang Dirjen Pajak itu dicopot, bahkan diselidiki hartanya, dan David masuk penjara. Nah, itu akibat PES tadi. Jadi diriku PES karena anaknya Dirjen Pajak itu kan berarti anaknya pejabat, ya. Tambah lagi yang dihasil anaknya ketua BP. Nah sudah beritanya meledak, banyak orang atau masyarakat yang tahu, akhirnya